You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan ibadah bukanlah sebuah rutinitas, tetapi di dalamnya kami sendiri merindukan boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, disapa melalui kebenaran firman-Mu, dan kami kembali menjalani hidup kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami sebentar akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tolong kami semua Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pertama-tama bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan dengan tema Allah yang hidup. Kita akan melihat dari tokoh Daniel, dan ini adalah satu bagian yang saya yakin Bapak Ibu mungkin juga dari kecil kalau rajin sekolah minggu sudah banyak belajar tentang kisah Daniel. Kita mungkin paling ingat Daniel ada di gua singa dan seterusnya. Mengapa kita belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama? Rasul Paulus menulis dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Nah, ini berarti tentunya perjanjian lama bagi Rasul Paulus telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dengan tujuan supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Karena itu kerinduan saya pagi hari ini, jika mungkin Bapak Ibu dalam pergumulan, sedang di dalam berbagai hal yang dialami, biarlah firman Tuhan, perenungan dari pelajaran tentang tokoh Daniel ini boleh memberikan bagi kita pengharapan, penghiburan yang sumbernya dari Allah saja. Kalau kita belajar tentang Daniel secara singkat, maka kita tahu pada waktu itu Daniel dan teman-temannya, kita biasa sebut SMA ya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada di Babel. Tuhan menghukum Israel dengan membuang mereka dari Yerusalem, mereka diangkat atau diangkut ke Babilonia ya. Nah, inilah kira-kira peta pada masa itu dengan jarak yang cukup jauh dari Yerusalem ke Babel itu. Ini rute perjalanan biasanya jaraknya sekitar 1000 mil. Apa yang menarik kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang ingin saya ajak kita pikirkan pagi ini adalah berkaitan dengan konsep tentang Allah. Pada masa itu, Allah dimengerti secara teritorial. Itulah pengertian bangsa-bangsa pada masa itu yang menganut politeis. Jadi kalau di Kanaan, yaitu Allahnya Allah Kanaan, dewa-dewi Kanaan. Pindah sedikit, nanti Filistin, Allah-Allahnya Allah Filistin. Jadi nanti kalau pindah ke Babel, maka di situ juga Allahnya Allah Babel. Jadi konsep Allah yang dimengerti pada masa itu adalah Allah yang lokal. Pindah sedikit roaming dia ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang menarik adalah memperhatikan bagaimana bagi Daniel dan kawan-kawannya bahwa ini adalah sebuah konsep yang utuh yang Daniel miliki, bahwa Allah adalah Allah atas semesta. Di semua tempat, Dia tetap Allah yang sama.
Mungkin kita kadang berpikir, mengapa Daniel harus susah-susah untuk hidup baik, hidup benar, hidup kudus, tidak menajiskan diri. Toh dia ada di Babel. Ya, di Babel kan Allahnya Allah Babel. Allahnya Daniel ada 1000 mil di Yerusalem. Tetapi tidak demikian. Penghayatan Daniel dan kawan-kawannya, Allahnya adalah Allah yang juga hadir di Babel dan memperhatikan hidup mereka. Tidak heran integritas menjadi bagian yang penting kalau kita pelajari kisah hidup Daniel. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Nah, ini beberapa yang seringkali disampaikan kalau bicara integritas. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, not only when no one is watching, but at the same time, God is watching over us, over Daniel and his other friends. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya menarik sekali kalau kita pelajari kisah-kisah yang terjadi dalam kitab Daniel ini. Dan bahkan mungkin kisah yang kita ingat Daniel masuk gua singa. Dan itu menjadi satu hal yang sangat spektakuler, dicintai oleh anak-anak sekolah minggu ceritanya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat siapa Allah yang Daniel kenal. Dan menarik, ini menjadi satu hal yang saya rindukan juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar untuk makin mengenal siapa Allah. Menarik sekali, Daniel kenal sungguh-sungguh siapa Allahnya. Allahnya adalah Allah yang tidak dibatasi teritorial, tetapi Allah yang hadir di semua tempat, termasuk ketika ada di Babel 1000 mil dari Yerusalem, dari tempat di mana orang Israel tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hanya satu ayat sebenarnya, dan itu pun bagian yang terakhir. Saudara perhatikan dalam jawaban Daniel kepada Raja Belsasar. Nanti bisa baca the whole story dalam Daniel pasal 5. Di dalam jawaban Daniel kepada Raja Belsasar, Daniel membandingkan tentang Allah-Allah yang terdiri dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bahwa nampaknya saya mengajak kita melihat dari kalimat ini, Daniel punya perbandingan yang jelas tentang berhala-berhala yang disembah pada masa itu. Saya bacakan bagi kita ayat 23. Tuanku, maksudnya Raja Belsasar ya, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Dan ini bukan hanya minum anggur Bapak Ibu sekalian, perhatikan, tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Nah, perhatikan yang saya garis bawahi. Inilah gambaran dewa-dewi berhala yang disembah pada masa itu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Saudara, dari ayat yang kelihatannya begitu negatif ya tentang berhala ini, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana jika demikian Daniel menghayati Allahnya dia. Allah seperti apakah yang Daniel sembah? Kalau ternyata Allah atau berhala-berhala yang disembah adalah berhala yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mengetahui, maka saya ingin mengajak kita melihat 5 hal yang Daniel kenal tentang Allahnya dari kebalikan ayat ini. Dari Daniel 5 ayat 23 tentang berhala-berhala, saya mengajak kita melihat bahwa Daniel nampaknya meyakini dia punya Allah yang melihat. Kalau Allah-Allah berhala-berhala itu tidak dapat melihat karena dia cuma buatan tangan manusia, tetapi Daniel meyakini Allahnya Allah yang melihat.
Sepanjang kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara sekali lagi bisa belajar melihat bagaimana Daniel percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah tetap hadir dan melihat umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel percaya kepada Allah yang melihat kehidupannya, saya melihat ini adalah satu keyakinan iman yang membuat kita bisa kemudian mempelajari kenapa Daniel bisa begitu berintegritas. Kadang-kadang kalau ada bos yang lihat, orang bisa tiba-tiba mendadak integritas. Mendadak kudus, mendadak baik, begitu ya. Mendadak jadi orang yang rajin kalau ada yang melihat. Tetapi ketika tidak ada manusia yang melihat, apakah integritas kita karena hanya ada manusia yang melihat? Saya melihat bahwa kunci keberhasilan Daniel karena dia percaya kepada Allah yang melihat setiap detail hidupnya. Dan apakah juga ini keyakinan kita akan Allah yang kita sembah? Ketika tidak ada yang melihat kita, apakah kita percaya ada Allah yang matanya dikatakan menjelajah seluruh bumi dan melihat hidup anak-anaknya? Yang kedua, kalau berhala-berhala itu tidak dapat mendengar, maka Daniel percaya Allahnya adalah Allah yang mendengar. Saudara, kalau perhatikan kitab Daniel, beberapa kali di dalam kitab ini kita menemukan pasal tentang Daniel berdoa. Daniel dan kawan-kawannya berdoa. Daniel sehari naik ke rumahnya, dia berdoa menghadap Yerusalem. 1 hari 3 kali menghadap Yerusalem. Itu adalah pengharapan orang Israel kembali ke Yerusalem. Kenapa dia berdoa? Nanti di pasal yang ke-9 kitab Daniel dicatat juga doa Daniel yang cukup panjang. Mengapa Daniel berdoa? Karena dia tahu dia punya Allah yang mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang alami, tapi mungkinkah kita juga sedang marah, mungkin sedang kecewa sama Tuhan dan berkata, Tuhan kok nggak dengar doa saya? Hari ini kita ingat dari teladan Daniel. 70 tahun mereka dibuang. Saudara, tidak mudah. Makanya waktu saya menghayati Daniel setiap kali berdoa menghadap Yerusalem, berdoa menghadap Yerusalem, itu sebuah gambaran keyakinan bahwa Allah mendengar doa dan Allah akan mengembalikan mereka ke Yerusalem setelah 70 tahun. Memang seringkali waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tapi percayakah kita? Allah kita adalah Allah yang mendengar. Wah saudara, ini baru merenungkan ini nanti sebenarnya seminggu ini Bapak Ibu bisa ya setiap hari coba renungkan ya. Hari ini yakini Allah yang melihat. Nanti besok seharian coba ingat lagi, dia Allah yang mendengar. Lalu kemudian dia juga Allah yang mengetahui. Melihat, mendengar, itu observasi luar Bapak Ibu ya. Tetapi mengetahui berkaitan dengan Allah yang peduli dengan setiap yang kita alami. Oh saudara, banyak orang bisa lihat hidup kita. Banyak orang bisa dengar keluh kesah kita. Teman kantor juga bisa. Kita cerita aduh kepada atasan kita, aduh Pak, Bu, kepada teman-teman rekan kerja kita bisa cerita. Mereka mungkin melihat apa yang kita alami, dengar kisah kita. Tapi Allah adalah Allah yang tahu sampai kedalaman hati kita. Bahkan hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa ungkapkan. Di pembuangan, Daniel yakin Allahnya melihat, mendengar, mengetahui. Dan selanjutnya, saya pikir kenapa dia nggak takut mati ya Bapak Ibu ya. Kok masuk gua singa gitu ya. Itu bukan karena dia sok-sokan, tapi bagi saya ini yang menarik. Dia mengatakan berhalamu bukan yang menggenggam nafas hidup. Dan Tuanku tidak muliakan Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Saudara, kalau kita percaya bahwa nasib kita dalam arti tujuan hidup kita, kehidupan kita itu di tangan Allah, maka ini jadi sebuah keyakinan Allah punya rencana. Orang Kristen tidak mengerti nasib seperti fatalisme. Ya sudahlah, tidak bisa berubah, tidak. Tuhan minta kita berjuang, kita berdoa, tetapi kita tetap meyakini
bahwa nafas hidup ada di dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengontrol hidup kita. Tapi kita percaya ada Allah yang pegang nafas hidup kita. Jadi saya pikir, karena Daniel kenal siapa Allahnya. Sehingga ketika harus dipertaruhkan integritasnya. Saudara, integritas Daniel, taruhannya nyawa. Kenapa dia bisa begitu berani? Jangan pikir, karena dia sudah pernah mungkin kuliah di Setialan gitu ya, dapat mata kuliah kepemimpinan, bagaimana integritas. Tapi integritas pada akar yang terdalam, hubungannya bukan dengan skill dan ilmu, tetapi dengan spirituality. Hanya orang yang benar-benar meyakini hidup itu digenggam oleh Tuhan, maka dia akan siap hidup bagi Tuhan dan sesama tentunya. Dan termasuk yang terakhir, dia Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Kadang-kadang kita suka pikir ya, nasib kita di tangan bos ya. Kadang-kadang itu ketakutan gitu. Nanti kalau dapat penilaiannya jelek gimana, menjelang penilaian kita baik-baikin, pokoknya kita lakukan supaya dia senang begitu. Kalau manusia bisa begitu rupa melakukan itu kepada orang manusia, maka kepada Allah yang menggenggam nafas hidup, menentukan jalan hidup, apakah kita juga benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya? Perbedaan yang paling mendasar sesuai dengan tema kita. Semua berhala itu adalah berhala-berhala yang mati. Itu adalah Allah-Allah yang mati. Tetapi Daniel punya Allah yang hidup. Dan karena dia Allah yang hidup, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia menggenggam nafas hidup manusia, dan dia menentukan jalan hidup kita. Saudara, masuki minggu ini untuk berjalan bersama Allah yang hidup. Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup, dan menentukan jalan kita. Ada banyak rencana yang mungkin Bapak Ibu sedang lakukan. Ada mungkin banyak ketakutan tentang ketidaktahuan kita akan masa depan. Mungkin ada pergumulan keluarga yang belum selesai sampai sekarang. Mungkin juga kita sedang berhadapan dengan harus berintegritas atau kompromi. Tapi kiranya pengenalan kita akan Allah menolong kita untuk tetap maju dan bukan memilih hal yang mempermalukan Tuhan, tetapi kita akan memilih hal yang mempermuliakan Tuhan. Saudara, Allah bukan hanya ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru dia Immanuel, Allah menyertai kita. Natal memberikan bukti bagi kita bahwa dia tidak meninggalkan kita. Dia berjalan menyertai kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini menolong kita untuk terus berjalan dipimpin oleh Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi boleh jadi pelaku firman. Di dalam hidup kami yang mungkin penuh dengan berbagai pergumulan, tolong kami percaya dan berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan kami ragu. Jangan biarkan kami terombang-ambing. Tetapi kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup kami, dan bahkan menentukan segala jalan kami. Tolong kami tidak mengandalkan diri kami, mengandalkan manusia lain, mengandalkan harta, kuasa, jabatan, tetapi belajar untuk tetap bersandar dan mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kiranya pengalaman Daniel dipimpin oleh Allah yang membuat dia bisa memilih pilihan-pilihan yang memuliakan Tuhan meskipun ditentang banyak orang. Tapi dia tetap meyakini dia hidup di hadapan Allah. Dan kami pun belajar hidup di hadapan Allah. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini.
Amin.